bagus nanti malah jadi aneh-aneh, gatel, ketombean, infeksi. Gitu. Jadi kandungannya di sini juga yang paling best menurut aku. Kamu tahu ada kafein di sini, biotin, dan dia punya panax ginseng sama tuja orientalis. Jadi kandungan aktif ini yang dia bantu saling stimulasi. Jadi yang tadi aku bilang di awal ada namanya hormon DHT. Iya, DHT. Nah, dia ini punya fungsi sebagai DHT blocker. Jadi DHT ini fungsinya tuh bikin rontok si rambut. Nah, dia punya DHT blocker. Berarti kan buat ngestop biar si DHT ini nggak jalan. Nah, jadi ibaratnya fase rontoknya itu di stop sama si ada zinc, ada biotin, ada tuja orientalis dan lain-lain. Oke. Nah, jadi aktif ingredient di sini menurut aku udah termasuk bagus. Nah, mungkin minusnya Manda nggak suka sama baunya. Tapi emang jujur sih ya ternyata. Kontennya gimana, Nda? Apa? Kontennya gimana? Mohon maaf ya, habis menyusui apa segala macam, otak tuh jadinya agak berkurang tau Kak. Betul. Kayak emang aku habis ngapain ya? Ini ada namanya Mami Brain. Mami Brand Kayak gitu tuh, bikin jadi gampang kelupa. Oh, setelah melahirkan. Tapi Wah, iya. itu saya Mami Brand dari dulu dong. Gue juga gampang lupa lagi. Untung aku nggak lupa anak aku Oke. anak aku siapa ya. tapi Manda biar happy tuh selain ngurus anak dengan semua perubahannya itu, kamu ada hobi-hobi baru nggak sih atau semua berjalan kayak biasa aja? Semua berjalan kayak biasa aja sih. Oh, history searching segala macam berubah dong pasti. Semua soal anak ya. Anak apapun sekarang soal anak. Tapi nggak hanya anak aja. Aku nggak mungkin terlalu fokus ke anak. Aku juga harus tetap bagi waktu untuk suami. Ya. Oh. Jadi aku juga ngebalancein. Jadi setiap hari tuh yang harus aku pikirin tuh aku, anak, sama suami. Oke, ada ini nggak? Ada request dari suami nggak untuk udah deh kita pergi berdua dulu yuk weekend ini? Enggak sih, paling kadang-kadang kayak kita nonton yuk, kita jalan berdua, cuma gitu aja sih. Hobi aku paling sekarang nonton, habis nonton pulang langsung ketemu sama anak. Jadi dibiasain juga nonton berdua, anak ditinggal di Anak rumah tinggal, biar ada waktu bersama Ada suaminya waktu, ya. Terus kalau misalkan sekarang tuh bagi waktu untuk tidurnya, nggak selalu semuanya setiap malam tidur sama aku, karena kan kebetulan si Zack ini kan juga punya kamar sendiri. Jadi kan ada mama mertua juga, jadi kadang-kadang malam-malam tidurnya sama mama mertua atau nggak sama sus. Itu ngebantu kah untuk siklus tidur? Karena kan aku kan kalau misalkan baby itu kan setiap 2 jam sekali kan bangun untuk minum susu kan. Terus kadang-kadang kan kita juga dalam kondisi capek. Terus ada suami yang dimana juga kerja. Jadi kalau misalkan anak lagi sama mama mertua, jadi aku bisa ada waktu buat istirahat. Jadi mungkin nggak perlu harus DBF, kan bisa jadi pumping gitu. Oke. Apalagi aku ngejar bilirubinnya dia juga bisa normal, terus ngejar berat badannya juga, karena kan setiap bulan itu yang dikejar adalah berat badan baby untuk sesuai umurnya kan, gitu. Jadi aku nggak harus DBF, karena kalau DBF itu menurut aku takaran susunya kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau misalnya DBF dia tuh jatuhnya kayak main ngempeng. Oh, kadang nggak dimasukin ininya. Nggak diisep sama dia. Tapi kalau misalkan kita pakai botol, ketakar tuh. ketakar, jadi kita tahu berapa mili yang harus dia minum gitu. Tapi ngomong-ngomong masalah ngempeng ya, ini ada fakta menarik sebenarnya. Jadi aku keinget dulu pas lagi ada praktek. Puting bayi ketika dia dihisap itu sebenarnya bagus. Karena dia bantu untuk kontraksi dari uterus atau rahim. Oh iya. Jadi tahu nggak kalau asli rahim berapa? Sebelum hamil beratnya berapa? Coba Nggak tahu. tebak. Di bawah 5 kilo. 1 ton? Kan di bawah 1 ton. Berapa? Gede banget, 5 kilo. Di bawah. Enggak dong, rahim. Nggak tahu. 70 gram. Oh 70 Rahim gram. itu 70 gram. Rahim itu kan tempat anak kan, uterus kan. Nah hamil itu dia berarti berubah jadi 1 kilo. Oh. Artinya membesar pasti karena isinya bayi. Iya. Ya, kayak balon diisi sesuatu barang. Oke. Nah, kalau misalnya reaksi, ini kita bicara dulu yang lain ya. Kalau misalnya uterus itu ketika setelah lahir nggak mengecil, makanya kalau misalnya kan kamu sesar ya, kalau normal itu biasanya kita di klinik, habis lahir itu kita ngecek fundus uteri, apakah dia Udah ini turun udah atau turun atau belum atau masih naik. Jadi harusnya itu normalnya di bawah pusat atau di sini. Kamu Beda sama nggak buncit. ada. Beda sama buncit. Nah, kalau kontrasinya jelek itu perdarahan bisa hebat. Karena kan ada plasenta kan keambil nih dari uterus. Berarti ada pembuluh darah yang robek dong, yang pecah. Kalau kontraksi tidak bagus itu makanya perdarahan hebat. Kalau kontraksi bagus itu dia akan ibaratnya nutup jalur-jalurnya. Makanya kalau lagi hamil lagi proses partus atau lahiran itu biasanya bidan itu
kita pijit puting atau dipuntir. Karena buat bantu kontraksi biar bagus dan normal lagi. Nah biasanya juga kadang-kadang suaminya. Nah makanya nggak boleh kalau lagi masih hamil itu suami mainin puting. Karena bisa memacu kontraksi. Karena ada case man, ini bukan sesuatu yang tabu ya. Ada case mungkin karena sudah tidak tahan, suaminya ini minta ke istri. Itu reaksi kontraksi. Kontraksinya parah. Untungnya memang masih udah masuk trimester 3 tapi belum waktunya. Kalau nggak salah 2 minggu sebelum lahiran. Ya akhirnya kan mau nggak mau ya lumayan perdarahan. Gitu. Dan dia lemah anak pertama kebetulan. Itu jadi salah satu. Nah menyusui itu juga sama. Dia bantu untuk mengembalikan posisi dari si uterus itu atau rahim kembali seperti normal. Karena kan butuh waktu. Makanya itu keluar dari nifas itu bukan sih? Betul. Makanya ada fase kan ya. Waktunya lumayan agak lama. Fungsinya adalah untuk membiarkan anak nempel walaupun gak keluar ASI, tempelin aja. Tapi boleh nanya gak sih dok? Apa tuh? Kan akhir-akhir ini mungkin si Zack ini karena aku kan lagi fokus pumping, terus buat nyetok dan lain-lain. Kadang-kadang juga pas di DBF aku abis pumping, jadi nggak ada susu ASInya udah berkurang. Nah kalau misalkan keseringan pumping, apakah udah nggak DBF tiba-tiba jadi kosong? Apanya nih? ASInya? ASI itu kan akan diproduksi terus sebenarnya. Tergantung komposisi atau bahan bakar. Kalau bahan bakar kamu bagus, protein kamu bagus, dia akan insya Allah ada terus. Gitu. Makanya yang aku seneng Manda ini dia happy. Itu kunci utamanya sekarang. Mungkin di luar sana kan banyak suami tidak mendukung, mertua tidak mendukung, lingkungan juga tidak mendukung. Akhirnya sebenarnya secara bahan bakar bagus, proteinnya bagus, daging merah, kacang hijau atau apapun, mau salmon segala macam. Tapi ketika diproses terus enzim prolaktinnya misalnya dia walaupun meningkat tapi tetap dia nggak akan keluar mandek. Makanya itu yang masitis ngeklok. Berarti artinya kalaupun di pumping dia juga tidak akan serta-merta habis ya, nggak kayak sumur gitu ya dipompa habis gitu, nggak gitu kan? Dia tetap bisa akan aja, produksi. bisa masih produksi. Dengan catatan bahwa happy. Bahan bakar tetap masuk. Karena ada aja tuh suami-suami yang kayak ASInya nggak keluar malah istrinya dibejek-bejek kan kayak. Gimana sih kok bisa enggak? Kenapa sih gitu kan? Itu malah makin stres ya. Terus pasti ada banyak yang sering ngejudge jadinya. Pumping mulu nanti ASInya jadi gak keluar karena gak ada DBF. Karena katanya harus kena dari mulut baby gitu. Ada aja yang kayak gitu. Ada. Betul. Tapi memang miskonsepsi, mitos di masyarakat tuh banyak ya. Terutama Banyak mungkin di klinik. Sering gak sih? Banyak banget itu. Banyak banget. Apalagi pas hamil setelah melahirkan tuh mitos makin banyak. Oh iya, apa aja tuh? Banyak banget deh. Banyak. Apa contohnya apa? Minum kopi bayinya hitam. Iya makan. Gak gitu pedes, dong. anaknya kepedesan gitu. ya? Makan pedas anak kepedesan. Makan es nanti susunya dingin. Terus apa lagi ya? Hujan-hujan nanti basah. Siapa yang mau hujan-hujanan? Tapi emang basah sih. Bener tapi gak salah juga dia. Pokoknya banyak lah mitos. Banyak banget pasti. Coba di klinik apa yang paling sering yang dokter sampai kayak aduh mitos ini lagi. Di luar kehamilan boleh apapun. Yang tadi yang dibilang dia makan pedes, bilang anaknya akan kepedesan. Sebenarnya kan nggak ada korelasi yang nyambung ya. Jadi yang nyambungnya itu adalah sebetulnya ketika ibu makan pedas, dia punya basic misalnya GERD, asam lambung dan lain-lain. Ada mual, ada muntah dong berarti. Anaknya itu akhirnya tidak dapat nutrisi yang baik karena apa? Ibunya nggak nafsu untuk makan, dia nggak bisa makan, mual, muntah. Jadi korelasinya di situ, nggak bikin zat cabai ini dia akan bikin si anaknya kepanasan di dalam, itu nggak ada. Nggak ada ya. Karena kan kita makan cabai itu kan masuknya ke lambung, nggak ke ASI. Gitu. Tapi orang masyarakat mikirnya masih banyak yang kayak gitu. Iya, sama halnya kayak misalnya makan sekarang porsinya harus 2 karena di dalam ada orang gitu kan, ada bayi. Itu tapi kalau alergi itu bener nggak? Jadi apa yang kita makan kadang-kadang karena aku nggak tahu ya. Cuma si Zack ini setiap aku makan salmon itu dia tiba-tiba ruam. Kalau kita bilang misalnya alergi yang Amanda punya atau misalnya apakah bisa ke anak, bener nggak? Itu bisa aja ada. Tapi kalau dibilang Manda nggak alergi salmon, tapi anak ini ketika habis Manda makan salmon kok tiba-tiba ruam kemerahan atau kayak bentol-bentol. Nah itu kita nggak bisa sebenarnya langsung diagnosis, oh dia kayaknya alergi salmon karena kita harus cek alergi juga kan, nggak segampang dan semudah itu. Ya pakai panel darah itu. Takutnya memang dia ada hipersensitivitas aja karena kan namanya bayi rentan sekali, di bawah 5 bulan itu masih fluktuatif untuk hormon dan lain-lain. Iya, tapi dia alergi kadang-kadang dia alergi sama ASIku sendiri juga ada sih. Wajar, banyak kayak kasus kayak gitu. Maksudnya gimana tuh? Dia alergi sama jadi dia habis nyusu, terus kadang-kadang kan dia ya
palanya kiri kanan pas dia lagi DBF. Nah itu kan ASI kemana-mana kan. Terus kadang-kadang kan kalau kita udah jam 3 pagi kita udah tertidur tuh. Lupa kita lap tuh bibir. Pagi-pagi loh kok dia merah-merah gitu. Oh itu bisa juga terjadi. Bisa. Karena kotor, karena nggak dibersihin. Karena memang baby tuh yang dibilang sensitif banget sih. Dari baju yang apa ya dia pakai, apakah bajunya katun apa enggak, dari pampers yang dia pakai juga bagus apa enggak, bikin ruam apa enggak. Oke. Nah kalau mitos ini, kalau bayinya nge-chest terus rambut ibu rontok gitu, ada gak sih? Mitos lah itu. Tapi itu lazim tuh? Ada yang kayak gitu ibu-ibu kan. Ada yang bilang kalau anaknya udah makan rambut atau apa segala macam itu bikin ibunya itu berarti bikin rontok segala macam. Itu nggak ada hubungannya. Karena balik lagi itu ke yang tadi fase telogen effluvium. Karena hormon DHT-nya, terus karena ada fluktuasi dari hormon estrogen dan progesteron. Jadi nggak nyambung korelasinya. Oke, kalau di puncak sendiri biasanya kasus-kasus kayak gimana sih? Kecelakaan kah? Di luar hamil. Di luar hamil. Oh banyak. Biasanya kecelakaan ya, karena kan tuh jalur yang padat sekali banyak kan. Banget. Kecelakaan dibilang bisa hampir tiap hari, ada hampir tiap hari. Tiap kaki hari. ketusuk besi, terus ada lagi dia loncat. Ada satu case waktu itu, case anak-anak lupa usianya berapa ya, tapi di bawah 20 tahun. Jadi dia itu main sama anak-anak jadi rumah kan padat ya di sana tuh. Antara rumah itu loncat. Temannya berhasil loncat, dia gagal loncat, jatuhlah ke bawah. Kepalanya ke ujung tembok atau batu. Itu tulang tenggoroknya kelihatan. Jadi si otak tuh kelihatan. Anaknya nggak nangis. Nggak mungkin otak kelihatan. Otak kelihatan. Lah, ini kranium kan bolong, nancelep itu. Kelihatan. Dan dia nggak entah takut dimarahin. Kebanyakan di sana tuh takut dimarahin sama orang tua. Jadi nahan biar dia nggak nangis gitu loh. Otak gua bolong tapi kayak kalau dimarahin enggak deh. Banyak. Kalau di sana sih kasus banyaknya hipertensi. Tunggu ini otak ini gimana ini? Selesaikan dulu itu. Kita langsung rujuk dong ke rumah sakit. Kita rujuk karena kan kita nggak bisa, bukan kapasitas kita di klinik. Terus otaknya kelihatan tulang kepalanya. Pendarahan. Ya udah nggak tahu di mana karena pas nyampe kan udah nggak ada. Iya, kita dicari dulu itu di rumah tetangga mungkin atau di mana dong? Itu bisa diapain? Nggak bisa kita apa-apain dulu. Ketika sudah dirujuk, biasanya gimana prosedurnya? Ya pasti akan dipegang sama spesialis bedah saraf. Which is ditutup kah? Ya dicek dulu perdarahannya, kita stop dulu, pasti diligasi dan lain-lain. Apakah untuk mencegah infeksi? Terus ditutup kranium kalau masih ada kranium. Kalau nggak ada, ya, bahan spesialis bedah saraf udah ada alatnya sendiri sekarang. Operasi atau apa gitu kali ya? Pakai tulang iga. Operasi. Oke di sini. Banyak kasus di sana tuh kecelakaan tinggi banget. Astaga. Jadi harus hati-hati. Waspada lah. Ini balik lagi kan Manda udah punya baby Zack ya. Ini kewaspadaan orang tua. Jangan cuma pingin enak pas bikini aja. Jangan cuma pas pingin romantis pas lucu kecil-kecilnya aja. Tapi waspada, anak-anak bandel itu dari mulai 3 tahun sampai 10 tahun. Anak aktif ya maksudnya? Kadang-kadang itu kita lost dari pengawasan orang tua. Tapi kalau Manda sendiri itu rumah udah baby proof dong ya? Semua ditempel, untuk sekarang sih belum ya. Karena kan belum jalan ya? Belum jalan. Sekarang konsepnya maunya digendong terus dianya. Mungkin nanti pas dia udah mulai belajar merangkak, itu akan lebih diperhatikan lagi. Baru di proof semuanya. Kalau perubahan suami ada nggak? Suami menjadi lebih apa nih semenjak posesif adanya? Ke kamu? Ke aku. Tapi tetap nanyainnya anak sih. Lebih posesif itu maksudnya lebih sering kayak video call terus. Dulu enggak? Dulu iya video call, cuma tapi kayak kamu lagi apa, udah makan apa belum, udah that's it. Kalau sekarang tuh enggak, dia lagi kerja tuh setiap jam tuh pasti ada aja. Awal-awalnya mancingnya ke kamu dulu ya, kayak gimana kamu udah makan? Iya, kamu udah makan atau belum, lagi apa? Terus video call, Zack mana? Nah itu tinggal nunggu itu tuh, tinggal Zack mananya itu. Sampai sekarang kayak nyari Zack kan? Aku langsung dari situ aja udah. Langsung kayak gini. Iya. Astaga. Tapi aku ngelihat rambut Manda ini baby hair banyak banget ya. Iya, baby hair banyak. Perhatiin. Karena memang dari sebelum aku melahirkan tuh aku memang udah intens banget. Karena pas aku tahu hamil, perubahan badan tuh udah langsung berubah akunya. Apalagi rambut rontok, terus kayak kuku aku rapuh. Jadi aku udah mulai melakukan treatment lah. Gitu. Aku boleh mau uji hair pull test ke Manda?
Maksudnya gimana? Jadi kita cek apakah rambut Manda sekarang ada rontok aktif atau enggak. Gampang. Dengan cara pakai tangan. Oh, oke. Boleh ya? Mode menjambak di sini. Yes. Caranya memang menjambak. Oh, yes. Tapi harus tangan sendiri aja. Oh, iya. Kan suami nggak ada. Iya. Oh iya. Jadi caranya itu. Tapi kalau dokter yang jambak nggak apa-apa dok. Jangan dong. Iya. Coba. Jadi caranya gimana, itu. Dok? Jadi kita bisa lihat sebenarnya di 4 area. Depan, samping kanan, samping kiri, sama belakang. Kita coba di bagian depan. Manda 5 jarinya gini. Taruh ke sini. Ambil sebenarnya kan harusnya 50 sampai 60 helai. Cuma kan nggak bisa ngitung kita ya. Ambil secukupnya. Agak jepit. Gini. Terus tarik ke atas pelan-pelan. Nggak boleh pelan-pelan aja. Tarik, terus. Untuk rambut aku nggak panjang banget ya. Oke. Coba lepas taruh sini. Ada yang rontok nggak? Nggak ada. Aman. Keren. Saya juga nggak ada dok. Nanti ini kayaknya aku bakal cek satu-satu nih. Nggak usah. Bukan. Ada namanya buat cowok itu nanti skala Norwood. Oh. Nah, tapi kita bahas Manda dulu nih. Boleh. Nah, coba sekarang bagian belakang, Man. Dok Nggak, kerjain sini. ya, dok. Si kemana ini? Sini aja, sini. Belakang mana ini apa sini? Situ boleh coba. Ambil kayak gitu lagi. Dokternya repot nih. Sini dok. Ya, boleh. Oke. Bentar. Saya penasaran dari tadi kayak tebel dia. Tapi bagus. emang ya. lebat sih jujur. Iya. Aduh. Lebat Nah, sih. coba dapat Nggak nggak? ada. Oke. Jadi untuk interpretasi hasilnya, kalau misalnya ketika ditarik itu di bawah 5 helai, itu berarti termasuk yang negatif. Jadi bagus. Tapi kalau di atas 6 helai, itu berarti ada kerontokan aktif. Dan biasanya kita perlu untuk ada tambahan evaluasi concern perawatan entah ampul atau hair oil. Bentar, yang di sini juga pada ikut-ikutan semua ya. Oke, tolong berjamaah semua. Oke. Coba kamu kak. Coba ya apa Norwood? Nah, Norwood itu kita punya skala 1, 2, 3, 4 sampai 7. Jadi buat ngelihat botak M ke belakangnya itu udah berapa lah. Iya, Mas saya mah udah mundur pasti. Tapi enggak sih. Termasuk oke loh ini. Oh ya, terima kasih. Ya, paling 2, 3 karena skala 1, 2, 2, 3 itu masih bagus. Jadi dinilai kita ya. pakai jari. Nah, biasanya ntar Gini. Di dahi ya? Iya, jadi kita cek biasanya ada 1, 2, 3, 4. Ini 2 lah ya. Ya, tapi nanti buat ngecek ini tuh pelipis makin mundur. Kalau 1 sama 2, ini kayaknya Bang Radit masih di 1, 2 atau 3 lah. Lumayan 2, 3 lah. Tapi masih kategori normal. Kalau 4, 5 itu biasanya udah mundur ke belakang banget, terus di sininya crown-nya dia udah mulai agak bolong. Terus kalau udah 6, 7 udah rata nih, hilang di situ. Teman saya ada yang 34. Apanya? Namanya Panji kalau nggak salah. 34 jari. Namanya Panji tinggal di New York. Dok, kalau misalkan uban, Apanya? kalau uban tiba-tiba numbuh uban itu bertanda udah apa tuh kan? Enggak juga. Jadi, aku jujur lupa ada satu zat yang dia itu bikin rambut jadi hilang warnanya, pigmen warnanya. Jadi Bukan karena tua berarti, memang pigmennya. Rambut itu kan kalau nggak salah kutikula, yang tengah apa medula. Ya, medula itu paling dalam. Intinya ada pigmen pewarna rambut yang dia itu nggak aktif, ke stop. Makanya dia rambut jadi kayak kosong. Dan nggak selalu soal usia. Nggak selalu soal usia. Banyak faktornya. Bisa jadi karena memang dia konsumsi obat-obatan, atau misalnya dia juga karena ya usia salah satu ya. Terus ketiga stres, keempat juga karena ada masalah tiroid. Jadi banyak case-nya. Kenapa? Tentang uban. Nggak nanya aja. Tapi kamu belum muncul ya? Belum. Suami ada 1-2 gitu. 2. Sebelum nikah sama aku nggak ada. Pas nikah kok keluar dia. Apakah dia stres kali ya kak ya? Dia menyebabkan pigmennya hilang. Enggak, aku pun tanya. Jadi waktu itu pas aku lagi mainin rambut, jadi saya nggak ada uban. Dia langsung kaget karena seumur hidup dia tuh nggak pernah ada uban. Tapi suami kamu perawatan? Perawatan juga kan sama pakai? Semuanya aku pakai, suamiku yang pakai. Jadi dia kelinci percobaan. Ikut juga. Iya, ikut. Diikutin juga. Tapi sekarang udah ada tuh rambut putih. Kalau dia emang rambutnya tebal banget, makanya rambut anakku tuh tebal banget. Kayak mungkin bisa ikut gen juga gak sih? Bisa. Iya, kan Cowok wajahnya juga. Cowok kan biasa terkuat dari ibu kalau cowok. Wajahnya kan dibilang mirip juga. Iya, soalnya kan dari pas aku hamil tuh aku paling males makan kacang ijo. Karena katanya kacang ijo tuh bisa untuk menumbuhkan rambut supaya baby rambutnya tebal. Bagus kacang hijau itu. Iya. Tapi kamu enggak? Aku nggak suka. Emang nggak terbiasa makan itu. Terus pas mau lahiran aku udah feeling, wah kayak botak nih anak gue nih. Udah kayak gitu. Tapi pas keluar rambutnya tebal banget. Sama ini nggak? Bulu tangannya kelihatan banyak juga nggak?
Karena nggak sampai yang bulu tangannya banyak. Baby. Kan? Baby. Baby, pas baby keluar, jujur aja sih Kak, di sini banyak banget bulu. Aku pikir ini apa? Sumpah. Tapi maafin aku ya sayangnya. Zek, Mama. Apa ini? Tapi emang bener pas keluar tuh mukanya tuh kayak gitu loh, kayak emang kakek-kakek. gitu. Iya kalau baru lahir kita juga agak kaget sih ya. Bahkan kan pas bayi lahir itu kepala tuh kranium belum nutup. Apa? Kita bilang fontanella. Jadi kranium, tulang kepala itu belum nutup maksimal. Makanya kenapa pas lembek masih lembek karena dia satu mempermudah jalan lahir. Kalau memang lahiran spontan, kadang-kadang kalau bisa ngelihat, juga nyaut gue. Kalau lahiran spontan mungkin pernah lihat bayi kepalanya lonjong banget, tau nggak? Oh iya. Yes. Itu karena di vakum nggak sih? Salah satunya bisa, atau enggak terlalu lama di fase kala yang terakhir. Pas dia jadi ngeden. udah mau ngeden, ibunya nggak ada tenaga. Nah, lonjongnya itu karena memang Tuhan tuh mukjizatnya luar biasa ya, ngasih buat manusia itu metabolisme semuanya dibuat sedemikian rupa. Jadi sengaja nggak ditutup biar dia lebih gampang untuk keluar lewat vaginanya. Ini teman saya nggak percaya nih. Kenapa? Tapi saya bilang waktu itu ngelihat anak lahiran, pas lahir kepalanya kayak mejret gitu, kayak gepeng. Ada yang kayak gitu. Begitu keluar, buluk langsung bulat gitu. Betul kan saya? Betul. Nggak ada yang percaya sama gue. Bener dokter yang nggak percaya teman. Aku bela. Siap. Siapa yang ngomong gitu? Ada orang botak. Iya. Jadi salah satunya dia nanti akan biasanya kalau fontanella besar di bagian belakang itu butuh waktu 6 sampai 12 bulan buat nutup sempurna. Jadi memang dia karena anak masih berkembang kan organ otak juga berkembang kan. Jadi biar lebih maksimal. Jadi belum ngunci gitu ibaratnya. Nah, ini ada mitos dan fakta juga perihal anak-anak itu. Manda biasanya kalau tidurin anak langsung tengkurap atau terlentang. Anaknya dibikin tengkurap apa terlentang maksudnya? Oh. Begini aja sih, apa sih? Berarti terlentang. Terlentang aja, cuma memang diperhatikan kiri kanannya supaya nggak peyang. Nah, karena itu betul. Soalnya karena oksipital bagian belakang atau kepala itu belum kraniumnya menutup sempurna, jadi masih bisa berubah-berubah. Kalau cowok ibaratnya biar kalau lagi botak tuh bagus gitu pas lagi berbulet. Nah, itu benar. Karena si Zek kalau misalnya dia tidurnya kiri mulu pas dia newborn di sini jadi agak rata. Oh. Jadi dia harus dipindahin ke kanan. Betul. Jadi itu salah satu bentuk care orang tua juga salah satunya di situ. Okay. Jadi tuh fase-fase 1 bulan pertama itu memang harus diperhatikan banget karena nanti kalau ininya dia tidurnya ngikutin kepalanya dia terus kiri terus, ininya jadi nggak bulat. Oh. Dia lurus gitu. Nanti pas sudah besar ketika tulangnya udah terus. ketika tulangnya udah mulai ngebentuk dan mulai keras, nanti harusnya pakai helm jadinya. Oh. Helm itu yang mahal. Bisa 30 sampai 50 juta. Jadi mending sebelum terjadi kayak gitu ini. Iya, makanya jadi sebelum kalau pas dia lagi tidur nyenyak, kita ya memang tidurnya agak sedikit nggak nyenyak, tapi kan memang bagus untuk masa depannya dia daripada tadi dikatain peyang gitu kan. Nih, pala saya kan agak turunan nih, seruk gitu. Tanjakannya belum ada ya? Belum. Tuh ada cengkok di sini. Cengkok dangdut. Iya. Nyanyi kan gue. Mana salah lagi. Itu benar karena dulu di vakum. Saya dulu di vakum. Dulu di vakum. Iya. Coba. Ngaruh gak sih itu agak gitu. Boleh pegang, Bang? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kan agak cengkok ke bawah gitu. Dikit apa ini dikit wajar aja ya? Sebenarnya bisa jadi mungkin pada saat penutupan fontanella juga nggak maksimal, tapi menurut aku ini masih normal. Otak gua sempat berubah-ubah. Masih termasuk yang aman, Bang. Soalnya kemarin pas lagi kan habis cukur rambut kan pakai 0. Jadi kayak kalau saya cukur tuh 001 kan. Oke. Di tukang cukur. Itu kan masih kelihatan banget tuh cengkok itu. Orang-orang naro di TikTok di mana-mana. Guys, hati-hati kalau pakai headset katanya gitu. Kesannya kayak gue lama-lama pakai headset, terus kepala gue blesek ke dalam. Tapi enggak dong, bukan karena itu kan. Salah satunya sih sebenarnya bukan ya. Itu kan tapi kebiasaan balik lagi. Tubuh coba lihat kelingking semuanya. Oh iya, dari handphone ya. Even bukan saat kecil, kalau dewasa pun kita kan megang handphone. Coba Bang Radit ada handphone, pasti megang rata-rata tumpuannya di sini. Tulangnya pasti akan lebih tuh. Oh. Coba sama nggak? Beda sama kelingking yang kiri. Coba Bang Radit nih, pegang tangan ini nih. Ini, sorry ya, gituin Bang. Nah, sama ini Bang. Oh iya itu lebih ke dalam. Yang ini Bang, yang dalam. Yang ini. Iya. Ngomong Indra Prabowo-nya agak kurang ya. Iya. Indra Prabowo. Kok saya berasanya ini ya?
Ini bang. Nah, padahal ini ya. Nah betul. Oke. Sama halnya mungkin bisa jadi. Tapi kalau kita bicara sama case yang tadi masalah ubun-ubun ya beda case-nya. Oke. Tapi ada aja kalau di jari kayak gitu. Ya, sama di di badan manapun kita pakai. Terus satu lagi maaf dok, kalau misalkan baby ininya dipegang-pegang, dipencet-pencet itu jadi mancung apa enggak? Siapa yang bilang? Mama mertua. Oh oke. Ini bahaya nih. Jadi sebenarnya enggak gini. Karena mama mertua nggak ngebolehin, jangan dipegang-pegang. Itu Oke. karena saluran pernafasannya. Tapi ada banyak orang awam yang banyak ketemu apa segala macem. Itu biar hidungnya dipegang-pegang biar Biar nanti mancung. gedenya mancung. Karena kan kalau mancung atau enggak tulang sama segala macam anatomi itu memang sudah dibuat sedemikian rupa ya. Jadi tidak ada bisa berubah gitu loh. Sama halnya kalau kita bilang lesung pipit pakai cabai. Iya. Biar ada lesung pipit. Dan itu udah bawaan genetik, berarti ada si kolagennya atau zat elasinnya elasin di kulit memang udah terbentuk seperti itu. Betul. Nah, jadi Dan sebenarnya lesung pipit itu bisa dibilang sebenarnya cacat bukan sih? betul. Tapi manis. Iya, Oh, cacat. maksudnya kalau yang Bukan yang pada tempatnya dan normal gitu Oh, ibaratnya. oke, Tapi oke. bukan sesuatu yang tidak aneh-aneh juga gitu. Iya, orang-orang ngelihatnya manis, Manis. gitu. Tapi kalau kita bilang itu bentuk ada ketidakbenaran posisi lah gitu. Ya anatominya. Nah, kalau misalnya hidung sebenarnya kalau boleh dibilang belum nemuin literasi ya selama ini aku coba, tapi nanti aku akan pelajari apakah memang ada jurnal yang mengatakan kayak gitu. Tapi yang pasti kalau saran aku itu jangan. Karena mau bagaimanapun bentuk tangan kita itu pasti kan berbagai macam, ada salmonella, ada streptococcus segala macam, kalau ditempel Kalau sini. itu reaksi. Bahaya, konka di anak itu masih sensitif. Jadi konka nasalis di hidung itu kita punya 3, ada septum media, atas sama bawah. Takutnya kalau ditekan-tekan kayak gitu malah jadi inflamasi. Dan satu hal di hidung itu kita punya namanya flexus Kieselbach. Itu arteri yang paling rapuh di daerah hidung. Kadang-kadang kita kalau gosok-gosok itu gampang mimisan. Begitupun apalagi dewasa rapuh, anak lebih rapuh. Nah, anak kecil tuh katanya emang lebih mudah mimisan ya daripada orang dewasa. Kalau dia ngupil, kalau Oh apa. iya pasti, karena kan lebih rapuh Oke. flexus Kieselbachnya. Jadi arteri pertemuannya ibaratnya ke trauma dikit itu gampang berdarah. Demam tinggi itu bikin berdarah. Jadi makanya kenapa pas lagi demam tinggi, anak mimisan nih gitu. Ya udah sebenarnya nggak usah panik banget, tinggal tutup. Padahal kalau kita buat orang tua, anak udah demam tinggi, darah keluar kan kayak aduh gitu kan. Tahu kenapa-napa ya. Betul, Iya. nggak apa-apa. Tapi kan setidaknya kalau udah tahu kita nggak bikin panik untuk menangani anak. Jadi nggak ikutan makin memperparah kondisi anak gitu. Kalau Amanda sendiri, dokter anak ada di speed dial juga nggak? Kalau misalnya ada apa-apa tinggal telepon atau Iya. WhatsApp. Iya ya, karena kita paling khawatir soal kesehatan anak anyway Iya ya. paling sih. khawatir setuju. karena aku awal-awal setelah baby udah di rumah kan itu udah mulai ada perubahan-perubahan ya. Yang pup yang awal ketika dia keluar itu pupnya masih hitam. Tiba-tiba udah sampai rumah kok kuning. Aku pikir kenapa-napa gitu loh. Itu jadi tanya sama dokter, pakai pampers apa segala macem juga. Dan waktu itu si Zack ini setelah lahir langsung sunat. Oke. Dia langsung sunat dan waktu itu kan jadi yang setiap hari yang harus diperhatikan pasti kan itunya kan. Kita liatin terus karena ada karetnya itu loh di bagian situ buat katanya bentuknya biar jadi bagus. Oke. Bisa request ya? Bisa request. Oh gitu ya. Bang Radit? Boleh. Langsung ditawarin. Bang Radit. Boleh. Nah ketika abis setelah sunat itu tuh lebih sensitif banget jadi nggak boleh pakai pampers. Waktu itu harus pakai kain popok. Oke. Jadi mana kain popok itu kan pipis sama pup itu pas baby newborn itu sehari itu bisa 7 sampai 10 kali dia pup. Belum pipisnya lagi. Jadi tuh harus gonta-ganti terus. Nah digonta-gantiin kan kita harus tetap dikasih dia krim dan lain-lain. Nah itu setiap skincare yang kita pakai karena kita juga masih ibu baru kan kita jadi coba beli skincare ini, skincare itu kita coba satu persatu. Nah itu ada skincare yang dimana bikin ruam. Oh. Jadi tanya sama Tanya dokter, lagi. ini kalau skincare ini oke apa enggak, bagus apa enggak, dokter nyaranin yang mana. Tapi demam gitu belum lah ya, Belum flu sih, gitu nggak ada ya, sih. Puji masih Tuhan, aman kalau bisa ya. sih jangan ya. Iya, Tapi iya, nggak tahu deh nanti kan pas sudah 2 bulan suntik apa dok,